Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, maka saya diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2025. Izinkanlah saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Kartika Winker Setia SHMH dengan NIDN 0606078802. Saya merupakan salah satu pengajar di program studi ilmu hukum Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Adapun mata kuliah yang akan saya deskripsikan pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah Hukum Administrasi Negara, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib prodi ilmu hukum dengan bobot 3 SKS teori yang diberikan pada semester genap, yakni semester 2. Mata kuliah Hukum Administrasi Negara bertujuan untuk bisa mengenalkan kepada mahasiswa mengenai konsep dasar dari hukum administrasi negara, kewenangan pemerintah, bagaimana cara memperoleh kewenangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, instrumen pemerintahan, good governance, serta perlindungan hukum dari tindakan pemerintah dan penegakan hukum administrasi negara. Adapun metode pembelajaran di sini kita akan menggunakan brainstorming and discussion untuk dapat menstimulus mahasiswa lebih interaktif, kreatif, dan berpikir kritis di dalam pembelajaran serta terjadi komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Assessment yang akan digunakan berdasarkan pada rubrik penilaian, yakni 40% bobot nilai UTS, 40% bobot nilai UAS, dan 20% bobot tugas terstruktur. Yang mana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan 75% benar instrumen pemerintahan berupa Blitzrehel. Untuk dapat memperjelas tentang Blitzrehel, maka saya akan mengadakan pembelajaran tatap muka dengan para mahasiswa di ruang kelas. Tentunya pembelajaran yang menyenangkan. Yang harus dibaca, salah satunya buku ini atau bukunya Ridwan HR, teman-teman, yang akan kita bahas di pertemuan ke-6 hari ini ya. Nanti sesuai dengan RPS kita. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, teman-teman, di sub CPMK yang kelima ini masih berkaitan dengan instrumen pemerintahan. Mampu untuk mengklasifikasikan, gitu ya. Kita flashback dulu ke minggu yang lalu, gitu ya. Bahasan terkait kata UN. Apakah teman-teman masih ada yang ingat apa itu kata UN? Ingat apa itu keputusan tata usaha negara? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Suli. Iya, final dan konkret. Oke, konkret, individual, final, di mana KTUN itu dibuat gitu ya oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk ada peraturan kebijaksanaan gitu. Karena tidak semua aturan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat, gitu ya. Sehingga namun Blitzrehel itu juga bisa menimbulkan permasalahan secara yuridis. Kenapa? Apabila pemerintah ketika mengeluarkan Blitzrehel itu tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, ya Mbak Lintang, yang paling rendah peraturan daerah, kabupaten atau kota ya. Nah, peraturan ketika itu tidak sesuai gitu ya, tidak berfaedah, akar dengan indikatornya UPB gitu ya, apakah ada kemanfaatannya atau tidak. Ada yang memberikan gagasannya, idenya? Oke, Saya Bu. Ya, Mbak Riris silahkan. Menurut buku yang pernah saya baca Bu, saya juga kebetulan sudah merangkum dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Oke. Sedangkan Rehmaterhead itu berkaitan dengan kepatuhan tindakan pemerintah terhadap hukum yang berlaku Bu. Oke, berarti tadi ya Rehmaterhead atau Wetmaterhead itu kesesuaian tindakan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan Dulmaterhead itu lebih mengacu pada apa tadi? Tindakan pemerintah
terhadap lebih hukum kepada yang berlaku. kemanfaatan gitu ya, kemanfaatan dari sebuah tindakan pemerintah termasuk di dalamnya hal itu sendiri. Ada surat edaran Mahkamah Agung, karena kembali lagi Bletsrehel ini adalah untuk mengatasi permasalahan hukum secara cepat gitu ya dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, gak sembarang orang, misalnya Mas Teguh mau membuat surat edaran, loh siapa Mas Teguh? Kecuali Mas Teguh adalah pejabat atau usaha negara, dia punya kewenangan untuk membentuk Bletsrehel ini. Lembaga legislatif ini adalah perwujudan dari keterwakilan rakyat. Lembaga legislatif teman-teman tahu ya, ada DPR di pusat, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, itu adalah wakil-wakil kita yang ada di sana. Belum ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Fuad? Oh, sudah jelas. Jadi, karena Bletsrehel itu hanya mengenal sanksi administratif saja. Jadi tidak bisa dilekati dengan sanksi pidana, gitu ya. Peraturan perundang-undangan sehingga lebih simpel, gitu ya. Lebih simpel ketimbang peraturan perundang-undangan. Sudah memberikan referensi jurnal, salah satu hasil dari penelitian saya, Bu Endang dan Bu Rahma itu ya. Nah, ini yang mau kita jadikan bahan untuk diskusi gitu ya. Ada permasalahan apa? Ini sebuah permasalahan administrasi negara. Sebagai pemantik ya teman-teman, perkawinan siri adalah sebuah fenomena gunung es kalau di negara kita gitu ya. Karena perbedaan antara pandangan dari hukum Islam dengan perkawinan dari sisi hukum positif. Gitu. Apakah perkawinan siri ini ketika dia dicatatkan di dalam kartu keluarga akan memberikan perlindungan? Kalau ini kita bisa bagi menjadi sisi kanan dan sisi kiri gitu ya. Silakan teman-teman di sisi kanan bisa menganalisa dari konteks perlindungan hukum. Dengan teman-teman di sisi kiri, silakan teman-teman bisa berdiskusi terkait dengan pencatatan perkawinan siri pada kartu keluarga dikaitkan administrasi pendudukan. Boleh ngeriung gitu dengan teman di belakangnya, monggo mau diputar. Pencatatan sipil itu lebihnya dikasih hukum dibutuhin dari sana. Oke, ya coba nanti ditulis ya itu di secari kertas, nanti perwakilan dari sisi atau sayap kiri bisa maju ke depan untuk mengemukakan hasil diskusinya gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia sendiri kan lebih dicatat di kartu keluarga. Ada nggak perlindungan hukumnya? Jadi di kartu keluarga hubungan dengan ini keluarga Ya, teman-teman sudah 5 menit diskusi ya. Nah, bisa sayap kiri. Ya, Mas Teguh tadi ya yang mau jadi juru bicara. Ya, menurut kami ya dari kelompok tadi udah berdiskusi bahwa catatan nikah siri nanti bisa dicatat di KK, itu bisa membantu dalam urusan administrasi. Mungkin sesimpel dari nanti jika anak dari hasil nikah siri nanti mendaftar sekolah SD, SMP nanti bisa lebih gampang ya. Kan sekarang juga syaratnya butuh KK. Kembali ke tempat. Ini dari tadi ya. Izin Bu. Ya, silakan Mas Fuad. Ya, menurut pendapat kelompok kami itu kita hanya di proses administrasinya saja. Karena secara hukum negara kita tidak ada peraturan dasarnya, jadi itu hanya formalitas dan hanya untuk administrasi di kependudukan saja. Hukumnya ada nggak dengan dicatatkan tadi di dalam kartu keluarga? Tidak ada perlindungannya. Oh, tidak ada perlindungan hukum bagi para pihaknya ya? Betul. Oke, wakil dari masing-masing kelompoknya, saya akan sedikit memberikan feedback gitu ya. Kalau kita memotretnya dari sisi administrasi kependudukan, di situ ada kemanfaatannya. Kemanfaatannya apa? Setiap perkawinan itu akan terrecord gitu ya. Selama ini kan problemnya perkawinan yang siri itu kan pemerintah nggak punya datanya. Gitu. Dari segi administrasi kependudukan, kebijakan ini menguntungkan karena semuanya akan terdata.
Tapi benar, saya sependapat dengan Mas Fuad ya, Mas Fuad dan kawan-kawan, di mana pencatatan status hukumnya itu tidak akan berubah. Perkawinannya tetap akan menjadi perkawinan yang siri, di mana dia tidak legal gitu ya. Kalau kita potret dari hukum positif, beda cerita kalau kita menilai dari sudut hukum Islam. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Oke, di penghujung perkuliahan Fikih Aqamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit dulu ya. Oke. Demikian tadi video pembelajaran mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan subpokok bahasan Peraturan Kebijaksanaan atau Belitzrehel, di mana tujuan dari Belitzrehel dalam Hukum Administrasi Negara sebagai salah satu solusi bagi permasalahan yang ada di dalam masyarakat yang memerlukan penyelesaian secara cepat dengan landasan hukum yang fleksibel. Apabila kita bandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang mana memakan waktu lama di dalam penyusunan maupun perubahannya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi para mahasiswa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.